Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah jamain. Kali ini kita bertemu, kita membahas dengan mata kuliah manajemen humas dan publik dengan Bapak dosen kita Bapak Al-Fadilah Hasan MM. Di sini kami dari kelompok 1. Nama kelompok kami ada 5 orang: Abdul Aziz, Riki Purnomo, Nurdi Hasisi, Patika Peren, Dona, Wirna Astuti. Baiklah, di sini judul makalah kami dari kelompok 1 tentang pengertian dan ruang lingkup humas. Pertama, kita masuk kepada definisi humas. Apa sebenarnya humas itu? Jadi pada dasarnya humas artinya hubungan masyarakat, merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi. Baik dia di suatu yayasan, perguruan tinggi, di bagian militer, pemerintahan, bahkan pondok-pondok pesantren. Ini tentu menginginkan atau ada yang namanya humas ataupun hubungan masyarakat. Selanjutnya masuk kita kepada pengertian lain daripada humas. Di sini ada beberapa pengertian, 4 tambahan dari pengertian humas. Pertama, menurut majalah Publik. Jadi humas itu adalah fungsi manajemen yang menilai sikap masyarakat, mengidentifikasi karsa dan perilaku individu ataupun suatu organisasi terhadap kepentingan umum. Yang kedua, The International Public Relations Association. Itu humas artinya di sini adalah fungsi sebuah manajemen dari ciri terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta ataupun juga bisa dikatakan dengan publik. Yang ketiga, The British Institute of Public Relations. Itu humas di sini suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara terus-menerus untuk menciptakan dan memelihara saling pengertian antara suatu organisasi dengan masyarakatnya. Yang keempat, Frank Jepkins, yaitu humas di sini mengartikan sesuatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana, baik dalam maupun luar antara organisasi dan publik. Bahasan kedua tentang ruang lingkup organisasi dan keunikan humas. Dalam kenyataan, di sini sehari-hari istilah humas ini sering dikacaukan dengan istilah periklanan, pemasaran, penualaan, dan publisitas. Di sini kerancuan pengertian humas paling sering terjadi di istilah periklanan ini tadi. Secara umum istilah periklanan dalam diartikan sebagai usaha penciptaan dan penyebaran pesan-pesan penjualan yang sepersuasif, mungkin kepada calon pembeli yang paling tepat atas suatu produk berupa barang ataupun jasa yang tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya. Nah, sekarang kita masuk kepada secara pemahamannya humas. Ini artikan adalah menyangkut seluruh komunikasi yang berlangsung pada suatu organisasi. Sedangkan periklanan, anggaran biayanya seringkali lebih besar daripada dana untuk departemen humas terhadap terbatas pada bidang atau fungsi pemasaran saja. Nah, kita masuk ke bagian C, yaitu mekanisme pokok humas dan proses transfer. Kita lihat dulu di sini ada namanya tugas humas. Secara umum tugas humas ini yang utamanya adalah mempromosikan pengertian dan pengetahuan akan semua fakta tentang urutan situasi sehingga organisasi mendapatkan simpati dari situasi dan kejadian tersebut. Di sini ada tugas pokok humas pada sebuah organisasi. Pertama, menciptakan kesan, yaitu kesan yang didapatkan seorang terhadap seorang juga. Yang kedua, pengetahuan dan pengertian. Jadi humas harus bisa berperan memberikan informasi baik kepada publik internal ataupun publik eksternal. Yang ketiga, dia dapat menciptakan ketertarikan. Tentu humas juga harus mampu menciptakan bagaimana tertariknya sebuah publik dalam situasi yang tertentu, baik dia berdampak besar untuk sebuah organisasi tersebut.
Yang keempat di sini ada penerimaan. Tentu humas bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan kepada publik atau situasi kejadian sehingga sikap menentang ketidakpedulian sekitarnya bisa menjadi pengertian dan bisa menerimanya. Yang kelima adalah simpati. Humas harus bisa menyampaikan informasi secara jelas kepada publik untuk meraih simpati. Dan di sini masuk kita kepada proses transfer humas. Meliputi yang pertama permusuhan, itu adanya permusuhan. Yang kedua simpati, tentu itu pernyataan yang dapat dikemukakan publik terhadap suatu organisasi, baik dia tentang adanya rasa senang ataupun tidak rasa senang kepada sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga prasangka. Prasangka negatif dari publik terhadap suatu organisasi ataupun tuduhan-tuduhan yang tertentu. Yang keempat penerimaan, yaitu publik bisa menerima kehadiran suatu organisasi tanpa mempunyai prasangka negatif. Namun bisa juga harus mengakui akan eksistensi yaitu suatu organisasi. Bahkan organisasi itu adalah organisasi yang dinamakan dengan organisasi bagus. Yang kelima apati, di sini adalah rasa apatisme dalam arti masa bodoh seperti itu kan. Nah, dari publik tentang adanya suatu organisasi, kurang kepedulian. Yang keenam adalah minat, itu adanya rasa bahwa publik mempunyai kepentingan terhadap suatu organisasi sehingga ketika ada kepentingan ini organisasi itu secara tinggi baik rasa ketergantungan dari publik terhadap organisasi, ada kebersamaan. Yang ketujuh yaitu acuh tak acuh, adanya ketidakacuhan dari publik terhadap sebuah yang menyangkut tentang organisasi. Jadi kalau timbul sebuah kesulitan-kesulitan terhadap fungsi sosial dari suatu organisasi ini, tentu dia akan sulit juga. Kedelapan, publik mempunyai pengetahuan yang baik tentang suatu organisasi. Baiklah, kita masuk kepada khalayak, objek dan subjek humas. Definisi khalayak di sini dulu. Khalayak adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Istilah khalayak bermakna majmuk, yaitu publik, dikarenakan berbeda dari yang diindikasikan oleh definisi dari beberapa kamus. 8 khalayak utama. Di sini ada 8 khalayak. Yang pertama tentang masyarakat luas, calon pegawai, anggota, para pegawai dan anggota, pemasak jasa, para investor, pasar uang, para distributor, konsumen, dan para pemimpin terhadap pendapat umum. Analisis terhadap kedelapan khalayak utama itu yaitu tentang masyarakat luas, calon pegawai, pegawai atau anggota, pemasuk, masyarakat, distributor, konsumen dan pemakai, pencipta atau pemimpin pendapat umum. Yang selanjutnya kita masuk alasan-alasan penetapan khalayak. Ada beberapa alasan pokok mengapa suatu organisasi itu ada perusahaan harus mengenali atau menetapkan unsur masyarakat yang luas menjadi khalayaknya. Yang pertama untuk mengidentifikasi segmen khalayak. Yang kedua untuk menciptakan skala prioritas, itu tentang hubungan sumber-sumber daya yang lain. Untuk memilih media teknik humas yang sekiranya paling sesuai dan mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat, mudah ditangkap dan bisa diterima. Di sini ada akibat tidak ditetapkannya khalayak. Akibat yang timbul di sini itu segenap usaha dan dana untuk terpecah belahnya karena terlalu luas khalayak yang dituju. Selanjutnya pesan yang dikirimkan tidak ditangkap, tidak paham, tidak dimengerti. Sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan yang sebelumnya tentang pesan penerima khalayak tersebut. Selanjutnya total kegiatan dan tujuan yang hendak dicapai dan pihak manajemen itu perusahaan klien tahu untuk humas eksternal tidak akan merasa puas dengan hasil yang ada. Terima kasih, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Ada sebuah kata-kata di sini yang bisa kita ambil limaknya, itu jika kamu tanam padi belum tentu akan tumbuh rumput, apalagi rumput yang akan ditanam tak akan pernah tumbuh padi. Artinya seseorang yang berpendidikan belum tentu dia bisa menjadi orang seperti orang yang berpendidikan. Nah, begitu juga hasilnya, bagaimana orang yang tidak berpendidikan tentu akan sulit menjadi orang yang seperti orang yang berpendidikan. Selanjutnya, jika kamu terjatuh maka tetaplah